Legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Batu menangis dapat ditemukan di Provinsi Seribu Sungai atau dikenal dengan Kalimantan Barat. Legenda Batu Menangis mengisahkan tentang Darmi, anak perempuan yang berwajah cantik tapi durhaka. Darmi memiliki watak yang sombong, manja, dan enggan membantu ibunya. Demi menjaga kecantikannya agar tidak berubah, keseharian Darmi hanya diisi dengan mandi, menyisir, bersolek, dan berdiam diri di rumah. Alkisah di atas sebuah bukit jauh di atas pemukiman penduduk Kalimantan Barat, hidup ibu bersama anak perempuannya. Suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta berarti. Setiap hari ibunya bekerja keras. Harapan ibu, Darmi bisa hidup bahagia, tak seperti dirinya. Maka Darmi pun dimanja, penuh kasih dan sayang. Darmi tumbuh menjadi gadis cantik. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya semampai, paras mempesona, dan rambutnya hitam legam panjang terurai. Tapi Darmi masih muda dan suka bergaul. Suatu hari, ibunya lupa mengantar pesanan sayur ke pelangganannya di desa. Ibu meminta tolong ke Darmi untuk memasak. Tapi saat pulang, ternyata Darmi masih bersolek. Darmi makin keenakan saja. Untuk mengambil segelas air saja, dia harus memanggil ibu. Tak pernah sekalipun Darmi mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi panas-panasan di kebun sayur. Darmi suatu hari, sisir semata wayang Darmi patah dan membuatnya uring-uringan. Aku mau mendapatkan sisir baru. Aku harus cantik dari sisir itu. Darmi tak percaya selera ibunya. Darmi takut kulitnya terkena sinar matahari. Membawa daun besar sebagai payung. Sedangkan ibunya menarik gerobak berisi sayur dengan tubuh rentainya. Darmi malu melihat ibunya berpenampilan lusuh. Dan Darmi malah memperkenalkan ibunya sebagai pembantunya. Hati ibunya terasa hancur mendengar perkataan anaknya. Ia menahan tangis dan tak mampu berkata-kata. Tahu ibunya diam dan menerima dibilang pembantu, Darmi mengulangi kata-katanya tiap ada orang menyapa. Selain itu, Darmi juga selalu menghabiskan pendapatan ibunya di pasar. Ibunya lelah-lelah berjualan, Darmi hanya menghabiskan uang ibunya. Ialah sang batu menangis. Makin lama pemuda-pemuda makin mendekat ke putri ibu, sehingga ibu harus memperingati Darmi dengan memanggilnya. Sudah cukup, ibu tidak kuat lagi. Ia melepas gerobak yang dipegangnya, lalu bersimpuh ke tanah. Sakit hati, ibu pun menangis. Ia keluarkan semua tangis yang selama ini tertahan seraya meminta pertolongan Tuhan, meminta mengakhiri sakit hati. Seketika Darmi menyadari, ia terkena kutuk karena perbuatannya pada ibu. Saat tubuhnya semakin berat, Darmi menangis ketakutan. Saking beratnya, tubuhnya tertarik ke tanah. Kini ia bersimpuh, menangis makin kencang. Kakinya tiba-tiba berubah menjadi batu, lanjut ke pinggulnya. Darmi makin ketakutan. Dia memanggil ibunya, meminta maaf dan berjanji tidak mau mengulangi perbuatannya. Keduanya hanya bisa menangis bersama. Hingga akhirnya Darmi berubah sepenuhnya menjadi batu. Anehnya, dari dalam batu Darmi tetap keluar air mata hingga beberapa lama. Dari kisah batu menangis, ada beberapa moral cerita yang bisa dipetik. Yaitu sebagai orang tua, anak-anak patut dididik dengan kemandirian, terlebih nilai-nilai dalam menyikapi keadaan dan kondisi kehidupan. Dan sebagai anak pun, kita harus menghormati orang tua, apapun keadaannya. Segala bentuk kondisi dan kenyataan orang tua maupun keluarga kita adalah bagian dari diri kita juga. Menyayangi keluarga dan orang tua artinya menyayangi diri kita sendiri.